Engkau Tuhan yang mengasihi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menaruh segala sesuatu yang terjadi, yang kami lihat di dunia ini untuk menentukan langkah kami selanjutnya. Kami tidak akan taruh semua yang negatif ini di dalam pikiran kami, tapi kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami dan pikiran kami. Dan sehingga setiap perjalanan kami yang kami renungkan, yang menjadi patokan buat kami, hanya kebenaran firman-Mu. Sebab satu hal kami tahu, bahwa firman-Mu itu tidak pernah salah. Di dalam firman-Mu tidak ada sesuatu pun yang negatif. Dan Tuhan, Kau tidak pernah membohongi kami. Kalau Kau berjanji, Kau pasti mengenapi kami. Kuatkan setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Apapun permasalahan yang mereka bawa pagi ini, Tuhan, kuatkan mereka. Dan kami percaya tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini tetap kecewa, tapi mereka semua diperbaharui Tuhan, dibangkitkan, luka mereka dibalut Tuhan, diberi kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Dan kami percaya, biar firman-Mu itu Tuhan, yang selalu menuntun hidup kami. Biar setiap perjalanan kami beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat. Semua dalam keadaan baik. Banyak yang gak hadir hari ini. Ada yang punya urusan, yang benar-benar urusan, ada yang cari-cari urusan. Ya, haleluya. Tapi apapun itu, saudara mau males, mau kerja, mau apa, Tuhan kita tetap baik. Amin. Ya, banyak yang kerja juga saya lihat ya. Filipi pasal yang keempat. Pagi hari ini saya akan bagikan dan ajarkan tentang kuasa pikiran kita. Saudara percaya bahwa pikiran kita itu punya kuasa yang luar biasa, sangat powerful, benar nggak? Kenapa orang bisa membunuh? Karena pikiran. Kenapa bangsa-bangsa bisa perang? Ribuan orang bisa mati karena pikiran. Coba aja pikirannya nggak mau jadi perang, pasti nggak perang. Kalau pikirannya begini, oke, daripada perang kita damai aja dah, nggak jadi perang. Ribuan jiwa, mungkin puluhan ribu jiwa diselamatkan, nggak jadi mati, benar nggak? Saudara, mungkin kita pernah kecewa karena kita melakukan hal-hal yang buruk, itu pun karena pikiran kita. Akhirnya kita mikir, iya ya, buat apa kemarin aku lakukan itu ya? Sekarang aku kecewa. Kalau begitu tahu, aku lupakan saja. Mungkin aku maafkan saja. Mungkin aku tidak perlu lakukan itu. Si pikiran. Tapi kadang-kala begini, saudara perhatikan. Pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang waras, seringkali datangnya itu terlambat. Seringkali datangnya itu baru setelah kita mengalami sesuatu yang buruk. Makanya ada orang yang berkata begini, penyesalan itu selalu ada di belakang, tidak ada di depan. Coba kalau orang menyesal di depan semua, aman? Iya nggak? Semua kan? Misalnya, saudara digara-garain ini orang, wah disakitin terus, saudara mau dipancing untuk marah, untuk bertengkar. Saudara nyesal dulu sebelum saudara bertengkar. Nyesel, aku nggak mau tengkar. Lu Pak, nggak bisa dong Pak nyesel di depan. Tengkar dulu, baru nanti setelah dua-dua masuk rumah sakit, baru nyesel di rumah sakit. Atau dua-dua masuk bui tahanan, baru nyesel barengan di bui. Salaman, rangkul-rangkulan, ya kita ini sudah sama-sama imigran gelap. Ya bertengkar lagi nih, sekarang kita ditangkap. Ya kan? Jangan bertengkar di Arizona, jangan bertengkar lagi di Cobb County, di Gwinnett County. Kalau saudara urusan sama polisi, dicek loh imigrasimu. Ya, saudara, nyeselnya di belakang. Maka itu maksud saya, oke, sebelum kita melakukan sesuatu yang konyol di depan, ayo kita belajar berpikir yang positif. Pikir yang positif itu bukan cuma pikir, wah aku pasti kaya, aku pasti berhasil, wah aku pasti diberkati, orang itu baik, ini dan itu yang kelihatannya semuanya positif. Bukan cuma itu. Mikir positif itu juga mikir sesuatu yang tidak membuat engkau bertindak secara liar. Mikir positif itu juga mikir sesuatu yang menahan engkau untuk bertindak secara gak benar. Itu mikir positif. Karena kalau orang mikir positif, pasti tindakannya positif. Yes? Saudara, ayo kita lihat di dalam Filipi pasal yang 4, ayat yang ke-8. Saya akan bagikan. Saya akan bacakan buat saudara, tapi saudara buka Alkitab semua. Bawa Alkitab semua. Lebih baik kalau saudara bawa note, bawa bolpen, saudara catat setiap ayat-ayat yang saudara dapat hari Minggu. Saudara jadikan itu renungan sepanjang minggu. Alangkah baiknya. Filipi 4, ayat yang ke-8, ayat yang sangat favorit, yang sangat populer.
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang apa? Manis, semua yang sedap didengar itu bukan saudara ngomongin makanan terus. Ya, Pak, sedap didengar itu maksudnya apa? Ngomongin makanan enak-enak begitu? Enggak, sedap didengar itu enak didengar. Oh, saya tahu, Pak. Kalau gitu sedap didengar itu sesuatu yang enak didengar. Berarti gosip. Gosip enak didengar enggak? Ayo, yang percaya gosip enak, yang menurut saudara, bukan percaya, yang menurut saudara gosip enak didengar, angkat tangan. Yang jujur cuma sedikit, memalukan. Jujur dong, gosip itu enak didengar. Makin digosok makin sip. Dan ada orang yang punya karunia gosip memang. Sekalipun saudara kadang terpancing seneng dengar gosip, tapi saya percaya di IRC tidak ada yang punya karunia gosip. Amin. Amin. Gosip enak didengar. Bukan itu maksudnya. Sedap itu bukan cuma enak, tapi yang sehat. Ya, kamu percaya Tuhan pasti akan mendatangkan pemulihan. Itu sedap didengar. Kamu percaya kalau kesulitan yang kamu alami saat ini itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan kamu alami. Itu sedap didengar. Gak apa-apa, gak apa-apa, don't worry. Aku sudah maafkan kamu. Itu sedap didengar. Oh enggak, kok aku gak sakit hati, aku sudah lupakan. Itu sedap didengar. Lu tahu lah. Kemarin lihat berita enggak? Bentar lagi Atlanta. Itu gak sedap didengar. Ya. Oh, lu belum tahu. Kalau orang kadang kita gosip, orang gak percaya, kita tambah-tambahin. Kalau orang masih belum percaya, kita micinin. Ya Pak ya? Bukan. Kalau Pak Johnny bukan tukang gosip, dia taruh micin di makanannya. Ya, kalau itu tidak apa-apa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, ayo kita belajar. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut apa? Kebajikan. Jadi sedap didengar itu juga yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara nggak merespon, soalnya saudara buka Alkitab ya? Kita dong, supaya kita bisa interaktif, ya. Semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, itu buahnya. Kalau saudara mau tahu pikiran saudara positif atau negatif, mestinya kita tahu. Tapi kadangkala kita nggak sadar akan hal itu, dan kita langsung terapkan di dalam omongan kita. Kita ngomong sembarangan, kita ngomong yang nggak benar, kita ngomong yang bertentangan dengan firman. Dan waktu kita ngomong, ya, Tuhan bilang apa? Kamu harus pikir semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan nanti dari apa yang kita pikirkan, kita omongkan, nanti saudara akan tahu itu patut dipuji, itu disebut kebajikan atau tidak. Sebab kalau kita ngomong itu disebut kebajikan dan patut dipuji, berarti itu sesuai dengan firman. Berarti apapun buahnya berikutnya akan positif. Amin. Nah, mulai hari ini hati-hati. Ayo kita jaga hidup kita. Pertama mulai pikiran kita dulu. Don't mess up our thinking. Kalau pikiran kita sudah mess up, tingkah kita sudah pasti mess up juga. Kalau pikiran kita kacau, hang orang bilang. Kalau gitar nggak stem, main nggak ada melodinya. Ya, komputer hang nggak bisa buat apa-apa. Aku nggak tahu Pak, hari ini aku mau buat apa? Aku stres, itu pikiranmu hang. Aku ini bosan, aku nggak ada tujuan, aku nggak ada rencana, itu pikiranmu hang. Pak, kenapa aku kecewa terus ya, takut terus, nggak ada alasan, selalu bingung, bimbang, itu pikiranmu hang. Kenapa aku selalu iri? Aku selalu ingin begitu kepin tahu urusan orang lain. Itu pikiranmu hang. Kenapa aku selalu ingin berbuat jahat, berbuat dosa terus ya? Itu pikiranmu hang. Kena virus. Ya. Saudara, kita mau belajar. Jangan saudara berharap hidup di dalam hidup yang positif dengan pikiran yang negatif. Karena kita tidak akan bisa hidup di dalam kehidupan yang positif dengan pikiran yang negatif.